Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alif Safitri dan rekan saya Wani Lestari. Kami dari manajemen C-Sore. Di sini kami akan melakukan analisis regresi menggunakan variabel mediasi dengan bantuan SPSS. Topik yang akan kita bahas adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan PT Borwita Citra Prima Surabaya. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi terlebih dahulu. Di sini data yang kami gunakan telah mencakup ketiga variabel tersebut. Yang pertama, variabel independen yaitu motivasi kerja, kemudian variabel dependen adalah kinerja karyawan, dan variabel mediasi adalah kepuasan kerja. Setelah itu kita lanjut ke aplikasi SPSS. Di sini kita terlebih dahulu harus menyiapkan data yang akan kita olah menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian dari data tersebut kita pindahkan ke aplikasi SPSS dan kita olah dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kita akan menganalisis variabel X yaitu motivasi ke variabel Y yaitu kinerja. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik Analyze, pilih Regression, dan pilih Linear. Nah, selanjutnya kita akan masukkan variabel dependen terlebih dahulu. Variabel dependen yang pertama yang kita masukkan adalah kinerja. Kemudian variabel independennya adalah motivasi. Setelah selesai, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul hasil aplikasi SPSS yang sudah diolah. Dan fokus kita adalah ke tabel koefisien. Setelah kita pelajari, bisa kita kopas dan kita masukkan ke aplikasi Microsoft Word. Di sini akan kita lakukan analisis sesuai dengan tabel koefisien. Dari output tersebut dapat kita ketahui nilai koefisiensi adalah sebesar minus 0,030. Bisa dilihat. Nah, kemudian beta adalah minus 0,033 dengan TC sama dengan minus 0,168 dan signifikansi P kurang dari 0,05. Dengan demikian, X secara signifikan mempengaruhi Y atau C tidak boleh sama dengan 0 dan kriteria pertama terpenuhi. Selanjutnya kita akan menganalisis ke analisis yang kedua. Terlebih dahulu kita silang hasil analisis kita sebelumnya. Langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama adalah klik Analyze, pilih Regression, dan pilih Linear. Yang kedua adalah kita akan menganalisis variabel motivasi ke variabel kepuasan atau variabel mediasi. Yang pertama, variabel dependen yaitu kita ubah yang semula variabel kinerja kita ganti dengan variabel kepuasan. Kemudian setelah itu variabel independennya tetap adalah motivasi. Setelah selesai kita klik OK. Di sini akan muncul data yang telah diolah oleh aplikasi SPSS. Kita akan fokuskan ke tabel koefisien. Kemudian hasil ini bisa kita analisis di Microsoft Word. Yang kedua yaitu dari output tersebut dapat kita ketahui nilai koefisien A adalah sebesar minus 0,244, kemudian beta atau sama dengan minus 0,238 dengan TA sama dengan minus 1,249 dan signifikansi P kurang dari 0,05. Dengan demikian, X secara signifikan mempengaruhi M atau A tidak sama dengan 0 dan kriteria kedua terpenuhi. Selanjutnya kita akan lanjut ke analisis yang ketiga. Terlebih dahulu kita silang
hasil analisis yang sebelumnya. Langkah-langkahnya seperti yang sebelumnya kita lakukan, yaitu klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Di sini variabel independen kita adalah kita ganti dengan kepuasan dan motivasi. Karena di sini sudah ada motivasi, maka kita akan menambahkan kepuasan. Nah, kita akan tambahkan ke independen, kemudian variabel dependennya adalah kinerja. Setelah selesai, baru kita lakukan klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil analisis atau analisis dari aplikasi SPSS-nya, kemudian bisa kita analisis sendiri di aplikasi Microsoft Word. Setelah selesai, bisa kita tampilkan di sini analisis kita di aplikasi Microsoft Word. Dari output tersebut dapat kita ketahui nilai koefisien B adalah sebesar 0,377, beta sama dengan 0,430, dan nilai koefisien C adalah sebesar 0,062. BC atau beta sama dengan 0,069. Nilai TB sama dengan 2,302 dan signifikansi P kurang dari 0,05. Sedangkan nilai TC sama dengan 0,372 dan signifikansi P lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, M atau mediasi secara signifikan mempengaruhi Y atau A tidak sama dengan 0 dan X tidak mempengaruhi Y atau C sama dengan 0. Maka kriteria ketiga terpenuhi. Secara sederhana, hasil ketiga analisis regresi tersebut dapat kita gambarkan dalam diagram di bawah ini. Di sini sudah ada diagram yang telah kita analisis sebelumnya. Hasilnya adalah dikarenakan ketiga kriteria adanya variabel mediator terpenuhi, ditambah lagi efek motivasi ke kinerja menjadi tidak signifikan ketika variabel kepuasan dimasukkan ke analisis. Maka terbukti bahwa kepuasan menjadi mediator hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Kemudian kita juga sudah melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Di sini juga bisa kita lihat hasil yang telah tersedia. Yang pertama yaitu analisis regresi motivasi terhadap kinerja. Yang kedua yaitu analisis regresi motivasi terhadap kepuasan. Dan yang ketiga adalah analisis regresi motivasi dan kepuasan terhadap Y atau dalam kurung kinerja. Dan ini sudah kita bahas di aplikasi SPSS dan kita sudah menganalisisnya terlebih dahulu. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.